manusia lebih pintar daripada Tuhan. Padahal hanyalah makhluk yang hina yang tercipta dari yang hina. Lalu mengaku sombong melampaui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah, turunkanlah pahlawan kedamaian di muka bumi-Mu, bumi yang Engkau rencanakan untuk menjadi surga malah dibalik menjadi neraka oleh manusia-manusia durhaka. Ya Allah, hukum yang diturunkannya tidak diterima oleh akal goblok ciptaan-Mu, ya Allah. Begitu yang Ku maksud. Firman-Mu dibuang jauh-jauh, hasil pikiran manusia yang dipakai. Aku takut dengan bencana yang akan Engkau kirimkan kapan waktu. Aku tak tahu itu dalam rahasia-Mu, tetapi hamba-Mu selalu mengundang bencana itu. Tapi ini adalah Israel. Ya, kalian tidak salah dengar. يا مولاي يا صاحب الزمان نحن جاهزين يا لسارات الحسين كرامتنا من الله شهادة يا مولاي يا صاحب الزمان نحن جاهزين يا لسارات الحسين. Yeah, I'm going to ask Justin to fix me up. All right. Okay, let's hustle out of here so you got that. All right.
va? Karima asal Pekalongan, Jawa Tengah ini mendapatkan penghargaan silih berganti dari para petinggi Timur Tengah setelah rudal buatannya bisa menembus pertahanan musuh tanpa terdeteksi. Karima heran dengan para petinggi di Timur Tengah yang tidak pernah melakukan korupsi. Bahkan para pejabat di sana gemar memberikan apresiasi kepada orang yang berprestasi. Karima sedih teringat kepada para pejabat di negara asalnya yang takut miskin, bahkan tega membikin kebijakan yang membuat rakyat menderita. Menurut Karima, jika kekayaan Indonesia dikelola dengan benar, maka pengangguran pun di Indonesia akan mempunyai uang bulanan yang sangat presisi jika tidak ada pejabat yang korupsi. Apakah kamu setuju dengan pendapat Karima tersebut? Serangan Iran bertubi-tubi dengan seketika menghancurkan mimpi tentang negara aman Israel di Timur Tengah. Ribuan warga Israel pun sudah banyak yang meninggalkan wilayah jajahan itu karena merasa tidak aman lagi. Serangan Iran menegaskan Israel hidup dalam realitas kerentanan berlapis, fisik, ekonomi, psikologis, dan strategis. Mimpi negara aman kini digantikan oleh kenyataan baru. Negara siap menghadapi ancaman berkelanjutan, bukan aman dari tiap ancaman. Citra Israel juga telah hancur di mata dunia internasional setelah rezim penjajah itu membantai lebih dari 55.000 warga Palestina di jalur Gaza. Seorang pejabat tinggi Iran menegaskan bahwa Teheran menolak seluruh usulan gencatan senjata dari pihak manapun, termasuk dari Dewan Keamanan PBB. Dalam pernyataannya kepada sumber utama Selasa 24 Juni waktu setempat, pejabat Iran tersebut menuding musuh-musuh negaranya hanya menyodorkan janji-janji damai penuh tipu daya, sehingga diklaimnya bahwa Iran tidak menerima usulan gencatan senjata dan tidak melihat alasan untuk itu. Iran disebutnya akan terus melakukan perlawanan militer hingga tercapai perdamaian abadi, bukan sekedar kesepakatan palsu di atas kertas. Mengklaim bahwa musuh telah melancarkan agresi langsung, maka Iran hampir mengintensifkan serangan balasannya. Menekankan akan tetap dilakukan dengan tanpa mau mendengarkan kebohongan dari mereka lagi. Iran memperingatkan akan ubah laut menjadi neraka bagi kaum Zionis. Selain itu, Iran juga memperingatkan akan melenyapkan Israel dari muka dunia. Mengutip dari Bunews dan Tasnim pada 28 Maret, peringatan itu diutarakan oleh Laksamana Muda Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Ali Reza Tangsiri pada 27 Maret 2025. Tangsiri menyatakan dalam pidatonya bahwa Iran akan mengubah laut menjadi neraka bagi kaum Zionis, serta menekankan bahwa Iran siap melenyapkan Israel dari muka dunia. Iran kembali meluncurkan gelombang serang militer paling signifikan yang pernah diarahkan langsung ke wilayah Israel. Lebih dari 200 proyektil terdiri dari rudal balistik dan drone bersenjata menghantam berbagai titik strategis di dalam negeri Israel. Sistem radar Israel mencatat peluncuran lebih dari 120 rudal balistik dan sekitar 70 drone tempur dari wilayah Iran dan dari arah Laut Kaspia. Semua diluncurkan hampir bersamaan, bukan acak melainkan dengan sistem terkoordinasi. Inilah pertama kalinya sejak Iron Dome beroperasi, di mana sistem pertahanan Israel terpaksa memilih target secara selektif karena volume ancaman terlalu besar untuk ditangani sekaligus. Ditambah lagi dalam sebuah video yang memperlihatkan bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel mengalami malfungsi dan diduga telah diretas. Rudal pencegat yang ditembakkan sistem tersebut justru berbalik menghantam wilayah Israel sendiri. Apakah ini yang disebut kegagalan kritis dalam infrastruktur pertahanan atau senjata makan tuan? Serangan bertubi-tubi rudal Iran ke Israel porak-porandakan infrastruktur strategis Israel di Tel Aviv. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa negaranya jadi korban kebrutalan rudal Iran. Israel menyelang lebih dulu, lalu merasa menjadi korban belakangan. Apakah ini taktik Israel mencari simpati dunia? Apakah tak ada kata berhenti untuk serang Israel? Seruan gencatan senjata yang hanya drama Amerika tak masuk ke kuping pemimpin Iran. Apalagi setelah Israel masih saja menyerang wilayah Iran. Bukannya mundur, Iran justru makin menggila. Ribuan rudal hipersonik ini telah diluncurkan ke arah Israel, menghantam kota demi kota, membuat suasana bak kiamat kubro. Langit dipenuhi cahaya ledakan, dan warga Israel panik mencari tempat berlindung. Dunia hanya bisa terpaku menyaksikan bagaimana Iran benar-benar membalas dendam tanpa kompromi.
Ini bukanlah Gaza, tapi ini adalah Israel. Ya, kalian tidak salah dengar. Serangan Iran bertubi-tubi dengan seketika menghancurkan mimpi tentang negara aman Israel di Timur Tengah. Ribuan warga Israel pun sudah banyak yang meninggalkan wilayah jajahan itu karena merasa tidak aman lagi. Serangan Iran menegaskan Israel hidup dalam realitas kerentanan berlapis, fisik, ekonomi, psikologis, dan strategis. Mimpi negara aman kini digantikan oleh kenyataan baru. Negara siap menghadapi ancaman berkelanjutan, bukan aman dari tiap ancaman. Citra Israel juga telah hancur di mata dunia internasional setelah rezim penjajah itu membantai lebih dari 55.000 warga Palestina di jalur Gaza. Ini Iran benar-benar gila dan hancurkan kantor Presiden Israel, di mana setelah Israel melanggar perjanjian gencatan senjata dan serang ibu kota Iran, yaitu Teheran. Iran tak tinggal diam dan langsung serang kantor Presiden Israel dan 3 kota di Israel, di mana serangan balasan Iran ke Israel yang hancurkan kantor Presiden Israel yang terletak di lingkungan Talbiyah Yerusalem harus hancur karena serangan balasan rudal Iran. Bahkan, serangan balasan rudal Iran ke Israel menewaskan 7 tentara pengawal dan penjaga Presiden Israel, yaitu Isaac Herzog. Tak hanya itu, Presiden Israel, yaitu Isaac Herzog, mengaku ketakutan karena rudal Iran hancurkan kantor Presiden Israel. Begini, saat serangan balasan rudal Iran hancurkan kantor Presiden Israel dan menewaskan 7 pengawal Presiden Israel. Begini penjelasan lengkapnya. יותר מאשר לקרוא לאחדות בעמנו, אהבת ישראל אמיתית, אני מתכוון להקדיש לכך. Israel kini babak belur hadapi 3 negara dengan senjata nuklir sekaligus. Nasib Israel benar-benar di ujung tanduk. Setelah luluh lantak diserang Iran, kini penderitaan Israel berlanjut. Pasalnya ada 2 negara lain yang menyatakan siap menyerang Israel. Dan parahnya, 2 negara tersebut sama-sama memiliki senjata nuklir. 2 negara yang mengikuti langkah Iran membombardir Israel adalah Pakistan dan Korea Utara. Pakistan menyatakan solidaritas sesama negara muslim. Apabila Israel menyerang Iran dengan senjata nuklir, maka Pakistan pun akan melepaskan nuklirnya ke kota Tel Aviv. Hal yang sama juga disampaikan Korea Utara. Meski bukan negara muslim, Korut tetap menyatakan dukungannya kepada Iran. Dukungan itu didasari hubungan diplomatik kedua negara, sehingga jika Israel menyerang Iran dengan senjata nuklirnya, maka Korut tidak akan segan melakukan hal yang sama. Atas perintah Kim Jong-un, Korut bersiaga menyerang Israel dengan rudal nuklirnya. Sampai kapanpun, Israel nggak akan benar-benar menaklukkan Palestina. Lah kok bisa? Secara teknologi mereka jauh lebih unggul. Senjata lengkap, ekonomi kuat, bahkan dukungan dari negara-negara besar juga dapat. Jadi gini, ada hal yang nggak bisa ditaklukkan pakai kekuatan militer. Penjajahan itu nggak bisa bertahan selamanya. Lihat aja sejarah. Semua imperium besar kayak Inggris, Uni Soviet, sampai kolonialisme Belanda, semua akhirnya runtuh. Bukan karena kalah senjata, tapi karena rakyatnya nggak berhenti melawan. Dan Palestina udah 70 tahun lebih tetap berdiri. Walau terus ditekan, semangat perlawanan mereka malah makin kuat. Itu namanya daya tahan sosial, dan itu kekuatan yang jarang bisa dikalahkan. Terus diperkuat dengan ini, salah satu tempat di Palestina yaitu Baitul Maqdis akan menjadi tempat penting dalam skenario akhir zaman. Di situ nanti Nabi Isa turun, Imam Mahdi muncul, Dajjal dikalahkan. Jadi meskipun hari ini kelihatan kalah, tapi baik secara sejarah, logika maupun keyakinan, Palestina nggak akan pernah benar-benar hilang. Inilah yang akan terjadi jika Palestina merdeka dan Baitul Maqdis berhasil dibebaskan. Nabi Muhammad SAW dalam hadis syahih Imam Muslim berkata kepada Abdullah ibnu Rawahah, apabila nanti engkau mendengar Baitul Maqdis dibebaskan dan dikumandangkan khilafah Islamiyah, ketahuilah kata Rasulullah, pada saat itu seluruh Arab dalam keadaan kacau dan negeri yang paling aman, negeri yang paling kuat, negeri yang paling makmur, dan negeri yang paling sejahtera adalah Palestina. Hijrahlah kalian semua ke sana. Dan itu adalah pesan Rasulullah SAW. Setelah itu akan ada 7 bencana yang akan terjadi. Yang pertama, negara-negara Eropa dan Amerika akan hancur luluh lantak. Kedua, bangsa Israel akan lenyap di muka bumi. Ketiga, akan terjadi krisis ekonomi global. Keempat, akan terjadi bencana alam di Arab dan seluruh dunia. Kelima,
Akan terjadilah kelangkaan pangan secara global. Keenam, akan terjadi perebutan kekuasaan di Arab Saudi. Dan yang terakhir, terjadilah Perang Dunia Ketiga yang menandai akhir zaman. Dokter kaget pasiennya adalah istri pemimpin tertinggi Iran. Bayangkan istri seorang pemimpin tertinggi dengan kekuasaan yang begitu besar datang ke rumah sakit. Apa yang Anda harapkan? Pengawalan ketat, perlakuan istimewa, tapi tidak untuk istri Imam Ali Khamenei. Suatu hari istri Imam Ali Khamenei pergi ke rumah sakit umum untuk memeriksakan kesehatannya. Tidak ada pengawal, tidak ada jalur khusus. Beliau datang seperti rakyat biasa, membawa nomor antrian, duduk menunggu giliran, seperti orang-orang lainnya. Dan tak seorang pun mengenalinya. Ketika tiba gilirannya, dokter yang memeriksa beliau awalnya tidak menyadari siapa beliau. Dokter mulai curiga dengan nama pasien ini. Ia pun bertanya, "Apakah engkau adalah istri Sayyid Ali Khamenei?" Setelah sadar bahwa ini adalah istri pemimpin tertinggi Iran, dokter itu panik dan terkejut. Dengan penuh hormat, dokter bertanya, "Kenapa Anda mengantri? Mengapa Anda tidak menggunakan jalur khusus?" Jawaban beliau sederhana tapi menggugah. "Saya tidak berbeda dengan rakyat lainnya. Kalau mereka harus mengantri, saya juga harus mengantri." Bayangkan, seorang istri pemimpin tertinggi memilih untuk diperlakukan sama dengan rakyat biasa, meskipun beliau bisa saja mendapat Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara, hampir tak pernah tinggalkan negaranya. Tapi ketika ia melakukannya, ia naik Taeyanggo, kereta baja super rahasia. Tujuannya, Vostokny Cosmodrome di Rusia bertemu Vladimir Putin. Perjalanan ini bukan main-main. 2 hari, ribuan kilometer dengan pengamanan super ketat. Keretanya diapit 2 pengawal. Satu di depan memeriksa jalur, satu di belakang penuh pasukan bersenjata berat. Dari udara, helikopter militer mengawasi. Di darat, personel sudah lebih dulu dikirim ke titik-titik rute. Kereta ini lebih dari sekedar transportasi. Di dalamnya, ruang kerja lengkap, peta besar, sambungan satelit, bahkan penyanyi pribadi. Interiornya mewah, sofa hijau pink, lantai kayu mengilap, restoran dengan menu Korea, Jepang, Prancis. Tapi juga penuh pertahanan. Jendela anti peluru, dinding tahan ledakan, rudal anti pesawat, senapan mesin, bahkan helikopter darurat. Karena bobot dan perlindungan ekstrim, kecepatan maksimalnya cuma 60 km per jam. Setiap stasiun yang dilewati, dimatikan aliran listriknya. Di Korea Utara, ada 20 stasiun yang dibangun khusus untuk kereta ini. Kebenaran mulai terkuak. Di balik hujan rudal Iran ke jantung Israel, ada bayangan kekuatan timur jauh yang turut bermain, Korea Utara. Iran melancarkan serangan terbesarnya, menggunakan rudal balistik berat seperti Fatah dan Emad, dengan jangkauan hingga 1.700 km dan hulu ledak seberat 750 kg. Sistem pertahanan udara Israel, termasuk Iron Dome, mulai kewalahan, stok rudal pencegat menipis, bahkan sistem pertahanan roket ringan terpaksa digunakan menghadapi rudal berat. Namun, banyak yang gagal dicegat, puing-puing rudal jatuh menghantam pemukiman. Dan inilah yang mengejutkan, analis mengungkapkan teknologi rudal Iran memiliki kemiripan kuat dengan rodong milik Korea Utara. Artinya, Iran mungkin telah menerima transfer teknologi dari Pyongyang, sebuah kolaborasi antara dua negara yang dibenci Barat. Korea Utara mungkin tak muncul di berita utama, tapi dari balik bayangan, mereka membantu Iran menembus langit Israel. Ini bukan lagi sekedar konflik Timur Tengah, namun babak baru dalam pertarungan Blok Timur versus Barat. Pakistan dikabarkan akan melancarkan serangan dengan senjata nuklir ke Israel jika Tel Aviv nekat menyerang Iran juga dengan senjata nuklir. Hal itu disampaikan pejabat senior Korps Garda Revolusi Iran Jenderal Mohsen Rezai. Melansir laman cnnindonesia.com, Pakistan telah menyatakan dukungannya terhadap Iran pada Sabtu lalu. Pakistan juga menyerukan negara-negara Muslim untuk bersatu melawan Israel. Dukungan penuh Pakistan itu disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Khawaja Asif di Majelis Nasional. Tahukah kamu bahwa menyerang Iran lewat darat hampir mustahil? Dalam sejarah, hampir tidak ada kekuatan besar yang berhasil menginvasi Iran, mulai dari bangsa Romawi, Turki, Mongol, Rusia, hingga Arab.
Alasan utamanya adalah letak geografis Iran yang sangat sulit ditembus. Pegunungan tinggi seperti Zagros di barat dan Alborz di utara menjadi penghalang alami. Di bagian dalam wilayahnya, terdapat gurun luas seperti Dasht-e Kafir dan Dasht-e Lut yang menciptakan medan yang keras dan berbahaya, sehingga sangat menyulitkan serangan darat. Selama lebih dari 500 tahun, Iran tetap ada di peta dunia dengan batas negara yang nyaris tidak berubah. Banyak kekuatan besar pernah mencoba menguasai Iran, terutama karena posisinya yang sangat strategis. Iran terletak di pertemuan tiga benua, Asia, Eropa, dan Afrika, menjadikannya titik penting dalam perdagangan, penaklukan, dan pengaruh kekuasaan. Menguasai Iran berarti menguasai pintu penghubung antara berbagai kekaisaran. Selain itu, Iran juga dikelilingi oleh 3 perairan penting, Laut Kaspia di utara, Teluk Persia di selatan, dan Teluk Oman di tenggara. Yang paling penting, Iran menguasai salah satu sisi Selat Hormuz, jalur laut sempit yang menjadi titik penting perdagangan energi dunia. Sekitar 20% minyak dan gas dunia melewati selat ini, yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab. Karena itulah, posisi geografis Iran sangat penting bagi keamanan energi dunia. Kali ini Iran benar-benar tak beri ampun Israel, di mana di serangan ke-6 Iran ke Israel semakin menggila dan semakin tak bisa dibendung. Di mana di serangan ke-5 Iran menghancurkan 3 kota Israel. Namun di serangan ke-6 Iran tak lagi hancurkan kota-kota di Israel. Tetapi saat ini rudal Iran hancurkan industri terbesar Israel, yaitu minyak dan gas bumi yang berada di ladang gas Tamar dan Leviathan di lepas pantai Mediterania, yang merupakan sumber penghasilan terbesar Israel harus hancur karena serangan balasan rudal Iran. Bahkan salah satu pengusaha terbesar dan terkaya di Israel, yaitu Eyal Ofer, mengaku alami kerugian besar karena rudal Iran hancurkan ladang gas terbesarnya. Begini saat rudal terbaik Iran lumpuhkan industri Israel. Warga Amerika turun ke jalan. Mereka teriak, "Kami tak mau mati demi Israel." Demo besar-besaran meledak di Amerika. Rakyat menolak keputusan Presiden Trump yang menyeret AS ke dalam perang melawan Iran demi kepentingan Israel. Padahal secara konstitusi, seorang presiden harus mendapatkan persetujuan Senat sebelum menyatakan perang. Tapi Trump ngeyel. Hal ini juga melanggar pasal 51 Piagam PBB yang melarang agresi tanpa serangan awal. Iran berhak membela diri. Publik AS tak lupa, 4.487 tentara gugur di Irak akibat keputusan gegabah yang mirip. Kini mereka berkata tegas, "Kami tidak mau peristiwa berdarah itu terulang." Bahkan pemimpin dunia seperti Putin dan Xi Jinping sudah memperingatkan, jika AS terus memprovokasi, konsekuensinya bisa tak terbayangkan. Waduh. Ini bukanlah Gaza, tapi ini adalah Israel. Ya, kalian tidak salah dengar. Serangan Iran bertubi-tubi dengan seketika menghancurkan mimpi tentang negara aman Israel di Timur Tengah. Ribuan warga Israel pun sudah banyak yang meninggalkan wilayah jajahan itu, karena merasa tidak aman lagi. Serangan Iran menegaskan Israel hidup dalam realitas kerentanan berlapis, fisik, ekonomi, psikologis, dan strategis. Mimpi negara aman kini digantikan oleh kenyataan baru. Negara siap menghadapi ancaman berkelanjutan, bukan aman dari tiap ancaman. Citra Israel juga telah hancur di mata dunia internasional setelah rezim penjajah itu membantai lebih dari 55.000 warga Palestina di jalur Gaza. Seorang pejabat tinggi Iran menegaskan bahwa Teheran menolak seluruh usulan gencatan senjata dari pihak manapun, termasuk dari Dewan Keamanan PBB. Dalam pernyataannya kepada sumber utama Selasa 24 Juni waktu setempat, pejabat Iran tersebut menuding